Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita listrik magnet, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan, di mana arus listrik itu atau muatan yang bergerak itu menghasilkan medan magnet. Dan kita juga sudah membahas gaya magnet yang ditimbulkan oleh medan magnet tersebut itu diberikan oleh gaya Lorentz. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba meninjau medan magnet yang ditimbulkan oleh sebuah arus lebih kuantitatif, di mana besar medan magnet yang ditimbulkan oleh sebuah kawat berarus ini diberikan oleh ini Sapa. Nah, ini biasa disebut hukum Biot-Savart. Nah, misal kita punya sebuah kawat berarus seperti ini. Kita tahu bahwa medan magnet yang ditimbulkannya itu kalau arah arusnya misalnya di atas seperti ini, maka medan magnet yang ditimbulkannya itu bukan berbetul. Ini medan magnet yang ditimbulkan seperti ini, dan arahnya ini ini arahnya seperti ini. Jadi arahnya melingkar seperti itu kita sudah bahas, berlawanan arah dengan jarum jam, arah medan magnetnya. Di mana misal jari-jarinya ini adalah R. Nah, kemarin kita sudah belajar sampai di sini menentukan arah medan magnetnya. Nah, sekarang kita bagaimana menentukan medan magnet misalnya di titik ini. Oke. Nah, untuk menentukan medan magnet di titik itu, kita tahu bahwa B, ini B, ternyata sebanding dengan I. Oke. Kita tahu bahwa semakin besar arusnya, maka jaraknya juga, B-nya juga akan semakin besar. Dan sebanding dengan R. Oke. Nah, ini kita sebanding dulu dengan R, nanti kita lihat walaupun nanti di formula Biot-Savartnya sebanding dengan jarak berpangkat 2, tetapi nanti jika kita integralkan nanti akan kembali ke seper R. Jadi ini dua fakta yang kita ketahui. Nah, Biot-Savart ini memformulasikan, misal kita punya seperti ini, kawat berarus. Nah, kita ambil elemen kecilnya DL.
I-nya ke sana. Ini adalah DL. Nah, kemudian kita ingin menentukan titik medan magnet di titik ini misalnya. Oke. Kita tahu bahwa medan magnet di titik ini arahnya masuk ke dalam. Ingat tanda kali. Nah, ini jaraknya misalnya adalah R. Ini jaraknya adalah R. Kemudian jaraknya adalah R. Kemudian di sini kita punya vektor satuan ini vektor satuan. Oke. Ini arahnya ke sana seperti ini. Harusnya di sini ini kita sebut dengan DI misalnya. Oke. Nah, menurut formula Biot-Savart, ini B dB, medan magnet yang ditimbulkan oleh elemen kawat ini sama dengan sebanding dengan I dan berbanding kembali dengan R pangkat 2. Oke, ini jaraknya. Kemudian arahnya, coba perhatikan arahnya ditentukan oleh DL cross R topi. Oke, vektor satuan dari R. Karena tadi ini sama dengan di sini ada konstanta pembandingnya yang kita sebut dengan mu 0 dibagi dengan 4 pi. Di mana mu 0 ini adalah permeabilitas ruang hampa. Ruang hampa. Jadi ini adalah bagaimana caranya kita menentukan medan magnet yang ditimbulkan oleh sebuah kawat berarus. Jadi yang paling pertama kita harus tentukan adalah DL-nya, yang ini, DL-nya. Nah, kemudian ini berbanding lurus dengan I, berbanding lurus dengan semakin besar I-nya, semakin besar juga medan magnetnya. R-nya berbanding terbalik dengan R kuadrat. Kemudian arah medan magnet di sini ini ditentukan oleh DL cross R. Oke. Nah, kemudian mu 0 ini nilainya 4 pi kali 10 pangkat minus 7 Newton per meter pangkat 2. Sehingga mu 0
per 4 pi, ini nilainya 10 pangkat minus 7 Newton per Ampere pangkat 2. Oke. Nah, ini jadi kalau misalnya di arus statis, muatan diam menghasilkan medan magnet statis atau elektrostatis, itu kita bekerja dengan hukum Coulomb. Kalau misalnya arus tetap, itu menghasilkan medan magnet yang tetap. Itu untuk menentukannya kita menggunakan hukum Biot-Savart. Jadi muatan diam ini menghasilkan medan listrik kita sebut dengan elektrostatis. Kita sudah bahas di pertemuan awal. Kemudian muatan arus tetap ini kita medan magnet tetap. Atau sebut dengan magnetostatis. Kalau ini kita bekerja dengan hukum Coulomb. Kalau yang ini kita bekerja dengan hukum Biot-Savart. Oke. Hukum Biot-Savart. Oke. Jadi analoginya kira-kira seperti itu. Kemudian itu tadi formulasi Biot-Savart. Kemudian kita coba lihat contohnya. Misal kita punya kawat berarus seperti ini. Kita kembali. Ini kawat berarus, kita I-nya ke atas. Kita ingin menentukan medan magnet misalnya di titik di sini di titik P misalnya. Untuk menentukan medan magnet ini, misal jaraknya di sini dari sini ke sini, kita sebut R besar. Kemudian, langkah pertama yang kita ambil, kita menentukan elemen DL-nya. Oke, kita ambil di sini DL-nya. Ini DL. Dan ini jarak yang ini kita sebut dengan M. Oke. Nah, kita tahu vektor DR-nya kopinya seperti ini. R satuannya. Sehingga kita tuliskan formula Biot-Savartnya dB sama dengan mu 0
per 4pi I dl cos R per R pangkat 2. Oke. Kita integralkan. Ini jadinya B mu 0 per 4pi. Sekarang kita lihat DL cross R. DL cross R, sudut yang dibentuk antara DL dengan cross R adalah ini kita misalkan theta, maka di sini ini adalah pi kurang theta. Jadi, sehingga DL cross R ini DL cross R ini adalah ini konstantanya kita keluarkan saja dari integral. Jadi harusnya konstan integral ini DL sin theta per R pangkat 2. Nah, coba perhatikan di sini. Ini kita lihat segitiganya, kita lihat lebih jauh, lebih detail. Di sini L, sini R, di sini R besar. Dapat kita lihat bahwa R di sini sama dengan akar L pangkat 2 L pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Oke, di situ L dan kalau kita lihat tadi di sini theta, di sini pi kurang theta. Kita tahu bahwa sin theta ini sama dengan sin pi kurang theta. Oke. Berarti sin pi kurang theta berarti yang di sini itu sama dengan R besar dibagi dengan R kecil. Tahu ini kita masukkan R dibagi dengan R kecil sama dengan R dibagi dengan akar L pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Oke. Sehingga, coba perhatikan, yang ini bisa kita tulis. Ini bisa kita tulis mu 0 per 4pi I integral sin theta adalah R dibagi dengan ini saya di sini saja, berarti sin theta per R ini sama dengan R ini akar L pangkat 2 ditambah R pangkat 2
sin theta, R-nya itu adalah L pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Oke. Sehingga ini sama dengan sin theta per R, ini sama dengan R dibagi L pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Oke. Seperti itu. Sehingga ini bisa kita langsung tulis saja. R L pangkat 2 ditambah R berpangkat 3/2 DL. Oke. Ini kalau kita lihat di tabel integral, jadi kita langsung lihat saja tabel integralnya. Ini tabel integral, ini saya langsung ambil saja dari tabel integral. Di tabel integral itu, kalau kita punya integral dx, x pangkat 2 ditambah a pangkat 2 per 3/2. Ini sama dengan x a pangkat 2 x pangkat 2 ditambah a pangkat 2 per 1/2. Oke, ini kita dapat dari tabel integral. Oke, kita lihat, kita tulis ulang B tadi. B sama dengan mu 0 per 4pi integral R dibagi dengan L pangkat 2 ditambah R pangkat 3/2 DL. Oke. Nah, misalnya kawatnya itu sangat panjang, dari minus tabel hingga sampai tabel hingga. Oke. Jadi kalau misalnya kawatnya itu sangat panjang, maka batas integralnya kita ambil dari minus tabel hingga sampai berhingga. Oke. Ini bisa kita tulis mu 0 per 4pi, ini I di sini, ini bisa dikali 2, tapi batas integralnya 0 sampai tabel hingga, R, L pangkat 2 ditambah R pangkat 2, 3/2 DL. Oke. Ini hasilnya. Hasilnya kalau ini mu 0 2pi, R-nya bisa kita keluarkan karena dia konstan 0 sampai tabel hingga 1/DL L pangkat 2 ditambah R pangkat 2 per 3/2. Oke. Dan saya bandingkan dengan kita bandingkan dengan dari tabel integral tadi, integral dx x pangkat 2 ditambah a pangkat 2 per 3/2 ini sama dengan x a pangkat 2
X pangkat 2 ditambah A pangkat 2 pangkat 1/2. Oke, jadi bisa kita lihat DL-nya ini analog dengan DX, L pangkat 2 dengan X, maka di sini bisa kita langsung tulis X kita ganti dengan L, berarti di sini L sorry, di sini sebelumnya ada mu 0i per 2pi dikali dengan F. Ini hasil integralnya. L-nya kita ganti dengan X. Oh, sorry, X-nya kita ganti dengan L. Berarti ini L pangkat 2. Ini X-nya kita analogikan. R di sini analog dengan A. Berarti ini A, kita masukkan posisinya di sini. Berarti ini R pangkat 2, L pangkat 2 ditambah R pangkat 2 pangkat 1/2. Oke. Ini batas integralnya dari 0 sampai tabel hingga. Oke. Nah, sekarang kita lihat berapa besarnya mu 0i. Ini hasilnya habis, tinggal mu 0i per 2πr. Nah, kalau L-nya tak berhingga, coba perhatikan, kalau L-nya tak berhingga, berarti di sini sama dengan L pangkat 2 pangkat ini 1/2. Berarti ini L per L, berarti ini sama dengan 1. Oke. Kalau L-nya sama dengan 0, berarti L sama dengan 0, berarti ini 1 kurang 0. Oke. Sehingga kita dapatkan B-nya dari sebuah kawat lurus berarus itu B sama dengan mu 0i per 2πr. Oke. Ini adalah kuat medan listrik, kuat medan magnet pada kawat berarus. Oke, jadi dari biosafar tadi, biosafar itu B sebanding dengan 1/r pangkat 2, ini biosafar, tetapi setelah diintegralkan B itu sebanding dengan 1/r. Oke, itu hasil integralnya. Sekarang kita lihat untuk bagaimana kalau kawatnya itu berbentuk sebuah lingkaran atau biasa kita sebut dengan loop. Oke, karena ini nanti erat kaitannya dengan solenoid. Oke. Misal kita punya kawat berarus seperti ini, berbentuk lingkaran. Kita tahu medan magnet yang ditimbulkan itu kalau arah arusnya seperti ini arah arusnya.
maka medan magnet yang ditimbulkan kita tahu melalui kaidah tangkan. Jadi kalau arusnya seperti ini, berarti dia yang di dalam ini ke atas. Oke, ini ke atas, B-nya. Oke, ini anggap ini jaraknya adalah L. Oke. Nah, dengan mengaplikasikan hukum Biot-Savart, B ini sama dengan mu0 I per 4 pi. Nah, ini sekarang kita ambil dB-nya, ini dL-nya, kemudian ini dr-nya di sini. Kemudian ini adalah F. Oke, kecil. Oke, sehingga kita dapatkan 4 pi I integral dl cross L. Oke. Nah, untuk lingkaran, coba perhatikan untuk lingkaran dl cross R, karena dimanapun di sini, ini di sorry. Baik dia di sini, DL itu tegak lurus dengan DR. Jadi biar di sini, ini juga tegak lurus dengan DR. Oke, sehingga itu hasilnya sama dengan 1. Oke, karena sin 90. Berarti ini integral D ini sama dengan mu0 per 4 pi integral dl. Oke. Sebenarnya ini bisa kita tulis seperti ini sama dengan dl ke dl, r itu r topi itu besarnya 1, ini sin theta. Karena sudut yang dibentuk antara dl dengan dr itu selalu 90, sin 90 ini sama dengan 1. Oke. Sehingga dl, integralnya dl, karena dia berupa lingkaran, berarti sama dengan 2 pi r. Oke, jadi ini sama dengan 2 pi r. Sama berarti bisa kita tulis ini mu0 4 pi 2 pi r. Oke, 2 pi-nya habis, tinggal ini kita dapatkan mu0 I per 2 R. Oke, ini B-nya. Oke, nah ini untuk satu loop. Nah, ini untuk satu loop. Nah, nanti apa? Ini hasil ini kita nanti akan bandingkan dengan hukum Ampere. Oke. Jadi ini sekian untuk pertemuan kali ini atau video kuliah kali ini. Jadi kita sudah belajar bagaimana menentukan medan magnet di satu titik, di mana medan magnet itu ditimbulkan oleh sebuah kawat berarus. Nah, ini contoh yang kedua, kita ambil sebuah kawat loop atau lingkaran. Contoh yang pertama tadi
kita lihat kita kawat lurus berarus. Nah, sebenarnya kita tadi mengambil tabur hingga. Sebenarnya pendekatan ini juga bagus jika L-nya ini, misal L-nya ini jauh lebih besar daripada L. Oke, jadi ini jauh lebih besar daripada L. Sekian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, jika ada pertanyaan, silakan bertanya di grup WhatsApp kita atau bertanya di kolom komentar YouTube. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.